Ya, baik. Selamat malam untuk kita semua malam ini di mana saja berada. Malam ini Mama masih mau teruskan bahas dari minggu yang kemarin itu. Cerita tentang raja kita, raja atau ratu Inggris. Itu minggu kemarin Mama bahas itu. Ratu Inggris itu. Berapa tahun yang lalu dia serahkan dia punya mahkota kepada cicinya, cici atau caca. Diserahkan kepada cicinya. Berapa turunan ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Di situ anak laki-laki ini, cici laki-laki ini dapat anak perempuan. Lahirlah anak perempuan. Dia pun nenek moyang ini bilang, ambil dia punya mahkota, cabut dari dia punya kepala, pasang di dia punya cicipu kepala. Pada waktu itu, tahun-tahun itu gempar, beritanya gempar kami dengar di seluruh dunia. Beritanya gempar di seluruh dunia, kami dengar sampai di sekolah-sekolah, lewat televisi, lewat radio, lewat buku-buku bacaan, koran. Itu gempar sekali. Di situ kami telah lihat, kami telah baca bahwa hampir di seluruh dunia mereka ambil itu gambar tidak gampang. Mereka ambil gambar tidak gampang. Di situ nenek moyang ini dia janjikan bahwa setelah dia punya mahkota sudah letakkan di cici punya kepala, nenek moyang katakan langsung, dunia besok dia yang pimpin. Habis toh, selesai toh, genap toh, janji. Genap janji. Ya. Beberapa minggu yang saya bahas itu, silakan ikuti di situ. Silakan ikuti di situ. Mama bahas tentang bukan dari sekolah tinggi, bukan dari rai, bukan dari kemauan, bukan dari rencana. Itu yang Mama garis bawahi. Jawabannya oleh karena janji garis keturunan. Janji garis keturunan turun sampai 2020. Untuk hari ini Mama bicara sesuai dengan janji itu. Ratu Elizabeth janjikan bahwa besok dunia dia yang pimpin, habis selesai. Janji telah genap hari ini 2020. Ya. Itu yang Mama tekan. Walaupun Mama sudah bahas kemarin, Mama tekan. Kenapa gereja-gereja tidak mau bicara hal ini? Kenapa gereja-gereja itu berdiam diri? Di manakah tanggung jawabmu sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai haji, dan kepala-kepala agama yang lain? Di manakah tanggung jawab kamu sebagai itu pemimpin-pemimpin, kepala-kepala pemimpin?
Tolong paham mama punya kata-kata ini. Baik. Kenapa kami yang di sini, di kampung kecil ini sudah buka, baru kamu di seluruh dunia, di seluruh gereja, masih menyimpan rahasia itu? Kenapa tidak bisa buka di gereja-gereja? Maksudnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Mama sudah garis bawahi. Ya, anak-anak yang saya cintai khususnya untuk laki-laki. Anak-anak yang mama cintai, yang mama kasihi. Jangan tambah dosa, jangan tambah kutuk. Ya. Terutama dirimu sendiri. Engkau yang menyimpan rahasia. Ya, bukan kami masyarakat, rakyat ini tidak tahu. Umat ini tidak tahu menahu. Yang menyimpan rahasia adalah gereja-gereja di mana saja berada. Kami rakyat tidak tahu. Kami rakyat di sini, khususnya kami, saya di kampung kecil yang saya bicara ini, itu laki-laki yang menyimpan itu. Cerita tentang perempuan. Cerita tentang perempuan, laki-laki yang menyimpan itu. Saya bersyukur sekali karena saya sekarang pintar bicara ini. Oleh karena janji roh nenek moyang sendiri yang buka saya mata, buka saya pikiran. Untuk saya bisa pintar bicara ini. Di situ dia kasih tunjuk semua. Bagi mereka yang sudah tahu rahasia, masih menyimpan rahasia itu, padahal sudah digarisbawahi. Kalau saya di kampung kecil ini sudah buka hal ini, dengan sendirinya seluruh dunia, di seluruh gereja harus buka. Untuk semua, seluruh umat, di seluruh dunia harus tahu cerita ini. Ya. Itu yang mama tekankan. Itu poin yang pertama. Tolong. 2020 batas, tidak ada lagi yang laki-laki mau berani maju. Jangan bikin menderita umat. Ya. Umat sudah menderita terus di atas negerinya sendiri. Kerjanya kerja paksa. Mama sudah garis bawahi, jangan tambah dosa. Jangan tambah kutuk. Kau menyimpan juga rahasia juga berdosa. Kau tambah kasih kutuk kau punya diri sendiri. Ingat, di dunia ini enak-enak saja kau lakukan hal itu. Ya. Tapi di sorga, ketika engkau pulang dari dunia ini, saya tidak tahu engkau jadi batu kah? Engkau jadi kelawar kah? Babi kah? Di seluruh dunia ada orang makan engkau. Sampai engkau ditentukan berapa puluh tahun atau ratus. Karena dosamu sendiri yang akan engkau menimpa. Itu berita ini khususnya untuk seluruh gereja di seluruh dunia. Saya sudah sebut nama-nama itu kepala-kepala pemimpin gereja, yaitu saya tahu gereja apa ini, pastor, pendeta, haji, dengan yang kepala-kepala agama yang lain. Silakan kamu boleh bertemu di mana kamu duduk bicara tentang hal yang saya bicara. Mama minta terakhir lagi saya garis bawahi, kalau saya sudah buka di kampung kecil ini, sebab ada tertulis dalam gereja, dalam Alkitab. Dalam Alkitab tertulis, saya pernah baca, sampai mereka sendiri yang akan ketemu kebenaran ini. Akan tahu kebenaran ini. Saya percaya bahwa saya sekarang pintar bicara, saya sekarang wartakan ini. Saya percaya bahwa bukan karena saya punya kemauan,
bukan karena saya punya rencana, bukan karena saya punya mimpi, bukan karena saya dari sekolah tinggi. Saya sudah garis bawahi oleh karena janji di sana dia janjikan sampai generasi ketujuh akan tiba, akan ketemu jalan ini. Di Alkitab dia tulis itu sampai orang di kampung sendiri, kampung itu akan tahu kebenaran ini. Akan tahu kebenaran ini. Itu yang dalam bahasa Alkitab saya pernah baca. Begitu. Nah sekarang dari situ mulai datang. Roh nenek moyang sampaikan lagi 2020 batas. Kok bicara? Saya bicara dari 2018 akhir. 19 saya fullkan. Saya wartakan di Sapunya kampung kecil ini. Bicara tentang laki-laki. Saya bilang batas. Jangan kamu lewat. Ini perempuan raja, perempuan punya. Di sini ada cerita. Bapak-bapak yang menyimpan itu rahasia itu. Begitu. Jadi mama tekan, tolong di seluruh dunia, seluruh gereja, tolong buka hal ini supaya seluruh umat mereka tahu yang sebenarnya. Dan mereka tahu, percaya yang sebenarnya. Saya sudah garis bawahi bahwa Tuhan Allah itu perempuan, ya, raja itu perempuan. Salahkah sekarang kita bicara ini? Lihat ini dalam kehidupan sekarang. Sekarang lihat dalam kehidupan sekarang. Bapak kami puji, nama Bapak ditinggikan. Bapak jadi presiden, Bapak jadi raja. Tidak mustahil toh? Tidak mustahil, bukan hal baru. Setelah kasih jatuh perempuan, nama Bapak naik. Itu yang saya wartakan, saya sudah buka. Sudah habis, selesai di kampung kecil ini. Jadi tidak boleh sembunyi, tolong. Saya sudah ini bicara semua di sini, kamu lagi di seluruh gereja, seluruh dunia. Buka. Itu saja mama bicara. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, mama bicara tentang ini kata peribahasa atau garis besar. Di dalam Alkitab dia tertulis begini. Saya pernah baca, dia tertulis begini. Pintu bagian timur masih tertutup. Masih tertutup. Mama pertanyaan begini, khususnya untuk pastor, pendeta, haji, dan kepala-kepala agama yang lain. Apakah itu pintu benar? Apakah kata itu benar? Pintu rumahkah? Pintu apa yang dimaksudkan? Ini umat belum tahu. Seluruh dunia belum tahu apa itu pintu. Pintu bagian timur belum terbuka. Bagian barat ini ada terbuka. Tolong artikan ini. Kalau mama punya, saya katakan bukan pintu rumah. Ya, bukan pintu rumah. Kalau mama punya itu, ada cerita yang tersembunyi, belum dia bicara di sana. Belum dia bicara di sana. Kalau dia sudah bicara tentang perempuan ini, tapi dia sudah bicara dalam bulan-bulan ini. Bulan Mei ini. Mungkin tanggal 1 kah? Saya mau kasih tahu begitu. Dia sudah bicara juga tentang apa yang saya bicara tentang perempuan. 2020 batas adalah raja perempuan. Itu yang dia bicara di sana. Dari Arso ini sudah pergi. Kami dari kampung kecil ini sudah dengar berita itu. Ada pergi berobat di sana.
ada satu apa ini, orang yang dia bicara tentang hal ini kan, tentang perempuan raja. Nah, dia katakan bahwa 2020 batas, ya, itu akhir kata yang dia kunci dengan itu. Yang pertama dia bilang apa, sama orang yang dia pergi berobat di sana, orang yang dari kampung kecil ini yang dia berangkat. Saya punya orang sendiri. Nah, dia katakan pertama itu sama orang itu, dia tanya, engkau agama apa? Terus dia katakan begini, orang dari kampung kita ini, saya agama Katolik. Terus orang di sebelah itu dia bilang apa sama dia, lepas tanda salib. Tanda salib itu yang memalangi engkau masih tinggal dalam kegelapan, engkau tidak mau keluar dalam terang. Itu poin pertama, kata yang pertama. Kata yang kedua, orang yang sudah pulang dari dunia ini, sudah meninggal, maksudnya sudah meninggal, tidak akan datang berjumpa dengan engkau. Itu yang dia katakan. Jadi lepas tanda salib. Hal yang dia sampaikan di sana, saya sudah berkali-kali berwawancara dan berbicara sama saya punya masyarakat di kampung kecil ini. Saya selalu bicara kok. Tidak salah apa yang dia bicara. Setahu saya, pintu timur yang masih tertutup itu sudah dia buka. Sudah dia buka. Itu yang dia bicara. Tentang tanda salibnya, tentang 2020 adalah batas. Dia bicara itu. Batas kenapa? Dia katakan ini raja, kerajaan perempuan yang punya tempat, punya waktu dan punya tempat. Tidak ada lagi yang banyak mau komentar. Bagaimana dengan seluruh gereja? Masih mau menyimpan rahasia ini? Silakan. Boleh kau menyimpan, boleh kau bikin kutuk diri sendiri, boleh kau bikin dosa sendiri. Itu yang Mama sampaikan kepada anak-anak di mana saja berada, khususnya orang-orang yang bekerja di dalam gereja, orang-orang pintar itu. Mungkin Mama punya komentar, Mama akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih dan selamat malam.